Pak minyak. Banyak minta minyak. Kenapa lagi coba? Apalagi? Kita kan harus cari gereja yang penuh kuasa, katakan amin. Kita kan harus cari gereja yang ngajar kita gitu di akhir zaman. Jangan takut, jangan gentar. Saya tadi malam ngobrol sama ibu sama sekolah mulai diliburkan. Ibu gembala jawab, Gideon, yang ada minyak, yang ada anggur, tidak akan dirusakkan. Oh iya. Ngomong lagi suspek corona positif udah 91. Bapak jawab, yang ada minyak, yang ada anggur, tidak dirusakkan. Udah mulai begini Pak, begini-gini, dijawab lagi sama Bapak. Pokoknya kita pegang, yang ada minyak, yang ada anggur, tidak. Pokoknya saya ngomong apa aja jawabannya, yang ada minyak, yang ada anggur, tidak akan dirusakkan. Sebelum itu saya bilang, Bu saya mau ngomong, yang ada minyak, yang ada anggur, tidak dirusakkan. Harusnya engkau bukan ketawa, engkau harusnya tepuk tangan gitu saudara. Karena ini perjanjian buat saudara dan saya, katakan amin. Yang ada minyak, yang ada anggur. Teman-teman saya kan punya banyak teman gereja gitu, pendeta-pendeta gereja lain. Mereka WA saya tanya, bro apa sih pewahyuan Tiberias Wahyu 6 ayat 6. Yang ada minyak, yang ada anggur tidak dirusakkan. Mereka mau belajar. Bahkan mereka tanya, boleh nggak syahadat Tiberias dipakai? Ya silakan, nggak boleh ada copyright kok. Semua dipunya milik kerajaan surga. Makanya saya mau bilang sama saudara, engkau sudah ada benar nanti terima perjamuan kudus. Terima tubuh dan darah Yesus, janjinya digenapi. Engkau dan aku di zaman sukar ini, di zaman saudara WHO meneliti, habis dari corona ini akan ada yang namanya mega resesi. Karena orang-orang tuh udah toko udah nggak bisa bayar, yang namanya dolar melejit, yang namanya ini masih sekedar ancaman ya, yang namanya apa tuh emas naik dan sebagainya. Ada banyak tantangan, ketakutan demi ketakutan. Tapi saya mau bilang justru di tengah kegelapan dunia, ini waktunya kita anak-anak Tuhan bersinar bagi kemuliaan nama Tuhan. Saya selalu bilang gini ya, kalau dunia lagi chaos, dunia lagi kacau, kalau Tuhan lagi izinin menjungkir balikan dunia, harusnya anak Tuhan tuh mulai peka, mulai mikir, what's going on Tuhan, ada apa sih? Apa agendanya Tuhan? Doa saya sih melalui kejadian ini, bilangan orang benar di Indonesia Tuhan lipat gandakan. Akan ada pertobatan besar-besaran di Indonesia. Yang ketiga, yang terakhir, imam musik boleh maju ke depan. Yang ketiga, yang terakhir, saudara mau ibadah online apa enggak ada online saudara? Mau terus ibadah apa tidak saudara? Mau terus ibadah apa tidak? Mantap, kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Ke-27 ayatnya yang terakhir saudara. Ayatnya yang ke-27 sama-sama kita baca. 3, 2, 1 ya. Alkitab katakan dan heranlah orang-orang itu. Sama-sama bilang sama saya, heranlah orang-orang. Karena gini saudara, orang-orang dunia akan mulai mencari mana yang berbeda di tengah-tengah orang pada panik buying. Di tengah-tengah orang pada ketakutan dan lain-lain. Pak Pendeta nimbun gak? Nimbun juga sih. Tapi cuma 2 bungkus. Ya 30 bungkus Indomie. Gak lebih. Saya nimbun bukan karena takut. Tapi kalau nanti ada yang namanya lockdown dan teman-temannya, daripada nanti susah makan, jadi beli duluan. Bukan karena takut. Actionnya bukan karena takut. Tapi cuma berhikmat aja. Ya kan, daripada nanti susah. Amin kayak api gitu. Diem-diem aja nih. Saya udah bayangin nih kalau online nih, diem aja jauh gak ada yang jauh. Shalom, diem aja. Saudara, kalau saudara tetap, kalau engkau besok masih masuk kantor lah. Jangan takut. Kalau engkau besok harus sekolah, karena banyak anak sekolah tuh. Sekolah diliburkan, haleluya. Emang dia tuh yang bikin ada corona tuh gitu-gitu. Seneng gitu, ujian negara dibatalkan, yes. Saya mau bilang kalau besok saudara masuk kantor,
tetap waspada. Bawa hand sanitizer oke. Pakai masker nggak masalah. Tapi masuk kantor, kerja, mau pakai salam ini kayak Indomaret, selamat datang di Indomaret gitu. Selamat datang di Indomaret. Boleh kak gitu, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tadi ya saya pendeta, saya kasih tangan jemaat, gini Pak Pendeta gitu. Dalam hati kok gue gini lo begini. Tetap kalau engkau punya toko, kalau masih boleh buka. Urapi. Bisnis kayak biasa. Katakan amin. Tapi ya itu saya mau bilang, karena ketika saudara tetap ke kantor, gak ketakutan, gak khawatir, gak norak gitu. Orang akan mulai gini, lu gak takut corona lu? Terus saudara bilang, corona yang takut sama gua. Lu kenapa? Gua anak Tuhan Yesus. Gua pasti dijaga dari yang jahat. Tapi jangan juga belagu. Kalau rumah sakit mana yang positif, gua mau salaman sini. Lu mah cari mati kalau begitu. Ya paham ya. Cuci tangan, jaga kesehatan. Kalau keluar rumah baju yang udah kau pakai, jangan kau pakai lagi sampai 2 minggu. Engkau ganti, rajin mandi, minum vitamin, katakan amin. Mulai jaga makan, mulai olahraga, jangan ketakutan. Gitu jangan. Kalaupun nanti lockdown, it's okay. Artinya apa? Saudara bisa punya waktu lebih sama keluarga. Ya kan bisa nonton sama istri, sama anak, nonton Netflix, Crash Landing on You. Annyeonghaseyo. Alasya. Bisa nonton Kingdom. Saya lagi nonton tuh Vagabond. Gak tahu kan? Ya udah lewatin aja lah. Ada waktu sama keluarga. Jadi jangan heboh. Kalaupun nanti lockdown ya udah gitu. Kalau engkau jomblo dan lockdown, saran saya sebelum lockdown kau carilah. Karena udah jomblo lockdown, nggak punya kuota internet lagi, ngekos lagi, itu mah lebih ngeri dari corona. Nengok kanan, nengok kiri, mau lihat Instagram, you have no connection, ya ampun. Udah digini-gini nih, net, masih 3 hari yang lalu, net. Mana nih? Yes. Saya mau bilang, ya kalau nanti lockdown ya sama istri, sama anak, saya nggak tahu lah berapa lama, 10 tahun ya udahlah situ di rumah. Saya kan orangnya cukup visual gitu. Saya ngobrol sama pendeta Jeffrey, pendeta Melvin. Ini gimana ya nanti ya? Pendeta Melvin bilang, jangan-jangan nanti ada zombie lu. Zombie? Saya bilang. Jangan-jangan nanti ada Resident Evil lu. Jadi kita lagi keluar tiba-tiba ada zombie. Terus kita naik gunung, ngumpet-ngumpet. Anak saya kan lasak gitu kan. Lagi ngumpet-ngumpet gitu peluk anak saya. Zombie lewat, anak saya bilang, papa, mama. Saya bilang, udah kemana-mana sih. Udah kemana-mana gitu. Saya bilang sama teman saya pendeta Melvin, hati-hati lu. Daging lu banyak di perut, saya bilang. Ayat yang terakhir, Yosua 1 ayat yang ke-7. Habis ini kita tutup Yosua 1 ayat yang ke-9. Sama-sama kita lihat. Dengan lantang Tiberias Palesarvini kita baca. 3, 2, 1, iya. Taruh tangan kananmu di dada. Baca ayat ini dengan sungguh-sungguh bagi seluruh jemaat Tuhan di tempat ini. 1, 2, 3, ya. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati. Sebab menyertai engkau kemanapun engkau apa? Ayat ini diberi kepada Yosua ketika Yosua hendak menaklukkan Promised Land, tanah Kanaan, tanah perjanjian. Para raksasa, para orang-orang kuat, kota-kota berkubu hendak ditaklukkan oleh Yosua. Yosua celakanya adalah newbie,
orang baru, amatiran, gak punya pengalaman. Dia harus menggantikan living legend, Musa. Tapi Alkitab berkata kepada Yosua apa? Alkitab gak suruh banyak pada Yosua. Alkitab cuma bilang, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu. Kalau nanti saya nggak bernubuat atau nggak beriman ya, tapi 1-2 minggu ke depan saudara akan banyak baca kabar buruk. Saudara akan banyak dengar berita jumlah pasien corona sekian ratus, sekian ini. Saudara akan banyak berita di dekat komplek rumah saudara ada pasien corona. Saudara akan dengar berita di tempat saudara suka nongkrong ngopi ada orang kena corona. Saudara akan banyak dengar berita dolar melejit di angka seberapa saya nggak tahu, emas melejit, bursa saham ditutup dan sebagainya. Ketika saudara mendengar kabar buruk ini, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan kecut dan tawar hati. Pak, corona udah sampai 500 misalnya. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu. Pak, lingkungan saya banyak suspek corona. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu. Kuatkan dan teguhkan. Karena ketika mindsetnya benar, hatinya benar, iblis nggak bisa jangkau saudara. Iblis nggak bisa sentuh saudara. Saudara di ruangan ini, di luar lagi hujan. Ada yang kena air hujan, angkat tangan. Kena air hujan, Bu? Gak ada yang kena air hujan ya? Karena ada di ruangan ini ya. Kalau di luar sana ada panas banget, saudara kena panas gak? Kalau di luar sana ada orang ribut dan segala macam, saudara kemungkinan gak dengar kan? Karena ada ruangan ini. Kalau di luar sana ada orang lempar panah dan sebagainya, saudara tahu gak? Bukan karena engkau hebat, tapi karena engkau berlindung di gedung ini. Begitu juga di akhir zaman. Mazmur 90 ayat 1, orang yang berlindung di bawah naungan Allah yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan Allah yang maha tinggi akan berkata kepada Tuhan, kubu pertahananku dan kota bentengku, Allahku yang kupercayai. Amin saudara. Jadi maksudnya apa Pak Pendeta? Kalau pemerintah bilang jangan kemana-mana, tetap di rumah. Kalau nggak penting nggak usah keluar, saya setuju. Kalau saya tambahin sebagai pendeta, jangan jauh-jauh dari Yesus. Nempel terus sama Yesus. Terima perjamuan, terima pengurapan. Maka engkau dan aku aman dalam lindungan Tuhan. Kita kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Yang terakhir, kita anak-anak Tuhan yang Tuhan taruh di Indonesia, katakan amin dulu. Yang terakhir kita harus doa agar para pemerintah, Presiden Joko Widodo, Menteri Kesehatan dan sebagainya, kita doa agar mereka diurapi Tuhan. Agar setiap keputusan yang mereka ambil adalah keputusan yang dari Tuhan. Agar mereka diberi hikmat, agar melalui kepemimpinan mereka dengan penyertaan Roh Kudus, penyertaan Tuhan kepada mereka, bangsa ini Indonesia atas doa orang benar menang atas corona, bebas atas corona. Gak boleh enggak doa buat pemerintah saudara, gak boleh enggak ucap berkat untuk pemerintah saudara. Karena ketika orang benar bersatu hati berdoa, percaya, mengucap berkat untuk pemerintah Indonesia, maka Tuhan bergerak memberkati Indonesia. Tutup Alkitab kita kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Sama-sama kita bangkit berdiri, kita datang sama Tuhan. Berapa banyak di tempat ini yang diberkati firman Tuhan, bisa lambaikan tangan saudara. Sekali lagi kita kasih kemuliaan bagi nama Yesus. Lebih dari segalanya Tuhan. Engkau yang datang sendiri, taruh tangan kirimu di dada, angkat tangan kananmu. Engkau yang datang dengan istri, suami, anak-anakmu, pegang tangannya. Satukan iman.
Sama-sama kita datang sama Tuhan. Lebih dari segalanya, ku berharap padamu. Lebih dari para penjaga, mengharap fajar pagi. Begitu rindu hatiku berada dekatmu. Alangkah dalamnya kasih-Mu memenuhi hidupku. Sama-sama saat ini angkat kedua tangan. Dengan iman percaya mengatakan tenanglah, tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan kelabu. Bersama-sama kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Sama-sama kita katakan, lebih dari segalanya, ku berharap padamu. Lebih dari para penjaga, mengharap fajar pagi. Begitu rindu hati, begitu rindu hatiku berada dekatmu. Alangkah dalam kasih-Mu memenuhi hidupku. Mari bersama-sama kita angkat kedua tangan kita. Dengan iman percaya kita katakan, tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan kelabu. Pandang kemuliaan-Mu, selalu ku rindu lekat dalam hati-Mu. Kami mengikuti rencana-Mu, Yesus Tuhan Raja.